Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan komitmennya dalam mengembangkan potensi pemain muda Indonesia, termasuk Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho. Herdman bahkan memuji penampilan Ridho di Super League dan memberikan isyarat dukungan agar sang pemain dapat berkarir di luar negeri. Secara resmi, John Herdman diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Selasa dalam acara yang berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta. Dalam konferensi pers perdananya, Herdman memaparkan visi dan misi pengelolaan skuad Garuda serta analisis mendalam terkait para pemain yang tergabung di tim nasional. Salah satu fokus utama Herdman adalah Rizky Ridho. Ex-pelatih Kanada ini menekankan bahwa pengamatannya tidak hanya sebatas penampilan Ridho bersama Timnas Indonesia, tetapi juga performanya di level klub, khususnya bersama Persija Jakarta. Herdman menilai kualitas pemain di liga domestik termasuk Super League menjadi fondasi penting bagi kekuatan tim nasional. Kita punya pemain seperti Rizky Ridho yang tampil baik di liga dan semoga dia bisa bermain di level berikutnya, jelas John Herdman. Selain menyoroti Rizky Ridho, Herdman juga memantau persaingan sengit di Super League, termasuk duel El Clasico antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Herdman menekankan pentingnya pengembangan talenta lokal sebagai bagian dari strategi jangka panjang Timnas Indonesia. PSSI mengumumkan bahwa pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, akan segera berangkat ke Eropa. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mengamati para pemain diaspora yang berpotensi membela Timnas Indonesia. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengkonfirmasi rencana perjalanan John Herdman ke Eropa. Namun, Arya tidak dapat mengungkapkan negara-negara spesifik yang akan dikunjungi oleh pelatih asal Inggris tersebut. Pemain yang telah memperkuat Timnas Indonesia termasuk Jay Adzes, Emil Audero, Kevin Dix, dan Calvin Verdong. Selama kunjungannya, John Herdman juga akan mencari pemain-pemain baru yang memiliki keturunan Indonesia. Pemain keturunan tersebut akan langsung dipantau oleh John Herdman untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Arya menekankan bahwa John Herdman telah memiliki data mengenai pemain keturunan di Eropa yang akan ia amati. Data tersebut diperoleh dari hasil pencarian yang dilakukan oleh Direktur Teknik PSSI, Alexander Xaviers. Sudah, John Herdman akan ke Eropa dan dia sudah mengantongi data pemain, ungkap Arya. Arya juga menyatakan bahwa peran Alexander Xavier sangat berpengaruh dalam pencarian pemain keturunan untuk Timnas. Pemantauan saat ini dilakukan dengan pendekatan berbasis data serta rekomendasi teknis. Walau begitu, Arya belum merinci nama atau jumlah pemain keturunan yang akan dipantau di Eropa. Dia memastikan bahwa daftar tersebut sudah tersedia, namun masih bersifat internal. Dunia sepak bola tanah air kembali dibuat ramai dengan perbincangan soal dua nama pemain baru yang diduga menjalani proses naturalisasi. Dua nama itu merupakan mantan pemain Premier League, yakni Ian Maatsen dan Jairo Riedewald. Kedua pemain ini kabarnya resmi menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ian Maatsen kini berusia 23 tahun. Pemain kelahiran Belanda ini berposisi sebagai bek kiri atau winger. Terakhir, ia membela Chelsea. Kecepatannya dalam mengcover sisi lapangan dan akurasi umpan silangnya jadi senjata utama. Sementara Jairo Riedewald, 28 tahun, lebih senior. Ex-gelandang bertahan dan bek tengah Timnas Belanda serta Crystal Palace ini baru saja menyelesaikan masa kontraknya dengan Royal Antwerp di Liga Belgia. Kabarnya ia bakal merapat ke FC Utrecht di Eredivisie. Keduanya diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakek nenek. Inilah yang membuka jalan naturalisasi mereka secara legal. Di samping kabar ini, tagar Maatsen WNI dan Jairo Garuda langsung trending di berbagai platform media sosial. Unggahan Instagram Story milik keduanya juga menjadi pemicunya. Pasalnya dalam unggahan itu mereka memperlihatkan dokumen naturalisasi yang diyakini telah diteken pada 27 Juni 2025 lalu. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Di samping itu, Erick Thohir disebut tengah melakukan langkah senyap sebagai strategi percepatan. Ini bukan jalan pintas, ini strategi percepatan. Pembinaan tetap jalan, tapi prestasi juga harus hadir sekarang. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengindikasikan pihaknya bakal butuh bantuan para pemain skuad Garuda dalam proses pemilihan asisten lokal. Sebagaimana diketahui, jajaran tim kepelatihan Herdman saat ini belum lengkap, mengingat dia masih relatif baru bergabung dengan pasukan Merah Putih. Pria asal Inggris diumumkan oleh PSSI sebagai pengganti Patrick Kluivert pada 3 Januari 2026, lalu diperkenalkan ke publik secara resmi 10 hari berselang. Sejauh ini, hanya ada satu asisten yang berdiri di belakang Herdman, yakni pelatih fisik Cesar Meilan.
Keduanya sudah lama menjalin kemitraan di pekerjaan sebelumnya, sehingga kolaborasi mereka diharapkan membawa dampak baik buat timnas Indonesia. Di luar itu, John Hartman masih sangat membutuhkan tambahan tenaga untuk membantu dia memimpin Jai Idezes dan kawan-kawan. Talenta lokal dipastikan bakal terlibat di jajarannya, sebab federasi sejak awal memang mengharapkan ada transfer ilmu dari pelatih asing ke sumber daya dalam negeri. Hal ini sudah pernah terjadi ketika pelatih Nova Arianto sukses belajar saat era Shin Taeyong. Bicara soal progresnya memilih asisten pelatih lokal, John Hartman yang rajin blusukan ke pertandingan BRI Super League akhir pekan ini mengaku masih butuh waktu beberapa pekan sebelum bisa mengumumkan pilihan. Pasalnya, sang juru taktik masih ingin mendengar pandangan dari para pemain timnas Indonesia agar bisa mengambil keputusan terbaik. Langkah awal John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia langsung memicu perhatian media Asia Tenggara. Salah satu media Vietnam, The Thao, secara khusus menyoroti pernyataan sang pelatih yang dinilai mengindikasikan potensi hadirnya pemain naturalisasi baru untuk proyek besar Garuda menuju Piala Dunia 2030. Sorotan tersebut muncul setelah Hartman resmi diperkenalkan di Jakarta. Dalam momen itu, pelatih asal Inggris tersebut menyampaikan pesan tegas bahwa timnas Indonesia tetap membuka pintu bagi pemain kelahiran Indonesia yang kini berkaryar di luar negeri. Bagi Hartman, mimpi besar hanya bisa diraih dengan fondasi kuat. Nama yang disebut-sebut bakal merapat adalah Jensen Seelt, bek tengah bertubuh jangkung yang kini menjalani masa peminjaman di Sunderland dan VfL Wolfsburg. Seelt memiliki kakek asal Ambon dan dibesarkan dalam sistem akademi PSV Eindhoven. Dengan tinggi hampir 2 meter, ia dianggap mampu memberikan solusi atas masalah duel udara yang kerap dihadapi timnas Indonesia saat bersaing di level Asia. Jika ketiga pemain tersebut benar-benar menjalani proses naturalisasi, timnas Indonesia diyakini akan mendapatkan peningkatan signifikan, baik dari sisi pengalaman, kekuatan fisik, maupun fleksibilitas taktik. Tak heran jika media Vietnam menilai pernyataan John Hartman sebagai tanda bahwa timnas Indonesia tengah mempersiapkan langkah besar. Satu lagi pemain keturunan Indonesia masuk radar PSSI adalah Tristan Goijer, bek kanan milik Ajax Amsterdam yang kini dipinjamkan ke PEC Zwolle, disebut telah melakukan kontak awal dengan Federasi Sepak Bola Indonesia untuk kemungkinan membela timnas Garuda di masa mendatang. Kabar tersebut diungkapkan media asal Belanda, Football Premier, yang menyebut Goijer menjadi target baru naturalisasi timnas Indonesia, menyusul nama-nama seperti Tom Haye, Miss Hilgers, Dean James, Joey Pelupesi, dan Ole Romeni, yang lebih dulu bergabung dalam proyek regenerasi Garuda. Meski sempat memperkuat sejumlah kelompok umur timnas Belanda, Goijer memang memiliki garis keturunan Indonesia, tepatnya dari wilayah Maluku. Hal ini menjadikannya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela skuad merah putih di level senior. Pemain 20 tahun itu diketahui masih dalam proses pemulihan cedera, namun Ajax tetap menunjukkan kepercayaan dengan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2029. Dalam wawancara terpisah, Goijer tidak menutup peluang untuk memperkuat Indonesia. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia, dan saya melihat perkembangan yang mereka alami. Saat ini, saya fokus pada pemulihan dan penampilan saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, ujar Goijer. Ketertarikan PSSI kepada pemain muda seperti Goijer menandakan bahwa proyek jangka panjang timnas Indonesia terus bergerak dinamis di bawah arahan John Hartman. Setelah nama-nama seperti Paes, Haye, Romeni, hingga Dean James dikunci, kini Goijer menjadi potensi masa depan di sektor bek kanan. Timnas Indonesia bersiap melakoni sejumlah laga di sepanjang tahun 2026. Dua di antaranya yang paling ditunggu adalah FIFA Series pada Maret dan Piala AFF pada Juli. Jelang datangnya dua perhelatan tersebut, pelatih John Hartman langsung blusukan tak lama setelah diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru. Dari sekian lini yang harus diperhatikan John Hartman adalah lini tengah, khususnya gelandang serang yang bisa menguasai bola dengan baik. Selama ini, posisi tersebut diserahkan kepada playmaker Persib Bandung, Tom Haye. Kebutuhan gelandang cerdas sekelas Tom Haye sangat urgent, mengingat pemain yang akrab disapa Profesor itu sudah tak muda lagi, 30 tahun. Hal tersebut dilontarkan pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan via kanal YouTube Nusantara TV. Menurut Roni Pangamanan, untuk tahun 2026 dan 2027, John Hartman memang masih bisa mengandalkan Tom Haye dan Joey Pelupesi.